Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Pagi hari ini kita akan membincangkan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi. Ini menjadi salah satu bahasan materi dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya korupsi itu? Korupsi adalah sebuah penyalahgunaan wewenang atau jabatan atau penyelewengan keuangan negara atau keuangan perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sekelompok orang. Nah, inilah yang dinamakan korupsi. Jadi luar biasa sekali dampaknya, teman-teman. Keuangan negara, kemudian terkurasnya sumber daya alam karena dikorupsi oleh sekelompok orang, kemudian dan etos kerja, matinya etos kerja dan sebagainya. Ini dampak luar biasa dari korupsi. Nah, kita bahas yang pertama dulu, apa sih penyebab seseorang melakukan tindak korupsi. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak korupsi. Yang pertama, faktor internal, faktor yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Ini bisa dipengaruhi oleh karena sikap tamak dan rakus. Dia tidak mensyukuri apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh, masih kepingin tambah dan tambah lagi, sehingga harus melakukan korupsi. Nah, ini karena sikap tamak dan rakus. Yang kedua, karena mental mental yang tidak kuat. Mentalnya memang sudah mental seperti itu, suka melakukan korupsi, mental korup ya. Kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor gaya hidup yang konsumtif. Seorang selalu ingin berbelanja, selalu ingin membeli, sementara tidak melihat bagaimana income dan pendapatannya sesuai tidak kalau kita belanjakan. Nah, ini selalu hidup konsumtif, boros dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku korupsi. Nah, ini internal. Faktor eksternal dari luar. Seseorang melakukan korupsi bisa didorong karena keluarga. Nah, keluarga selalu menuntut lebih dan lebih, sehingga si yang bersangkutan bingung, ini tidak cukup pendapatan kita, akhirnya melakukan tindak pidana korupsi. Ini karena dorongan dari keluarga. Ini yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak korupsi. Nah, sehingga ini efeknya yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak korupsi ini luar biasa. Tadi keuangan negara, kemudian sumber daya alam terkuras, lingkungan dirusak karena ingin memperoleh pendapatan yang lebih. Ini akhirnya melakukan tindak korupsi. Nah, upaya apa yang perlu dilakukan? Yang terpenting adalah melakukan pendidikan anti korupsi. Upaya ini, teman-teman, bisa dengan cara yang pertama, ini pendidikan anti korupsi, menanamkan sifat dan sikap kejujuran kepada anak, kepada keluarga. Ini yang terpenting, menanamkan sikap kejujuran kepada anak sejak dini. Nah, kalau kita mengutip pendapatnya John Locke pada abad 16-17 itu ya, seorang filosof dari Inggris, dia menyatakan anak itu ibarat sehelai kertas putih. Nah, sehelai
kertas putih. Mau kita jadikan apa? Mau kita warnai dengan warna putih, mau kita warnai dengan warna merah, mau kita warnai dengan warna hitam, itu tergantung dari orang tuanya. Nah, ini artinya apa? Yang dikatakan John Locke, mari anak kita, mari keluarga kita tanamkan sifat kejujuran, agar nanti kelak ketika mereka dewasa, ketika mereka menjadi pejabat, ketika mereka terjun di masyarakat, tidak akan melakukan tindak penyelewengan, tidak akan melakukan tindak korupsi. Nah, inilah pentingnya penanaman nilai, penanaman sikap jujur dan kejujuran kepada anak atau keluarga. Nah, ini bisa dimulai dari orang tua berkata tidak bohong, berkata jujur kepada anaknya, nanti akan ditiru, nanti akan diaplikasikan, akan diteladani oleh anaknya, dan itu sangat luar biasa pengaruhnya ketika mereka nanti dewasa, ketika mereka akan terjun di masyarakat, tidak akan melakukan penyelewengan, akan berkata apa adanya. Nah, misalnya lagi menurut Alet ini ya, berperilaku apa adanya, yang sebenarnya berkata apa adanya, tidak mengurangi, tidak menambah, dan tidak menyembunyikan. Nah, ini tentu kalau keluarga anak kita sejak dini sudah kita tanamkan sikap jujur, tidak bohong, nanti mereka akan takut melakukan tindak kebohongan, penyelewengan, dan tindak penyelewengan yang lain. Nah, yang kedua, pendidikan anti korupsi yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara penguatan lembaga pemberantasan korupsi ini. Mari kita dorong agar lebih berperan, perannya kita dorong agar lebih baik, lebih kuat dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tidak hanya melakukan pemberantasan korupsi, tapi juga edukasi, melakukan pendidikan anti korupsi, untuk mengantisipasi terjadinya korupsi itu. Termasuk lembaga peradilan yang lain juga harus kita dorong. Ada kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, kemudian lembaga pemasyarakatan, kita dorong untuk semakin bekerja lebih baik, memberantas hal-hal yang tidak sesuai atau tindak pidana korupsi itu. Kemudian yang berikutnya, termasuk dari bagian pendidikan politik itu adalah memberikan ruang akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, misalnya akses informasi tentang anggaran di desa, anggaran di kecamatan, di kabupaten, di pusat. Ini masyarakat diberi ruang untuk mengakses informasi itu, biar ada keikutsertaan dalam proses pengawasan. Apapun, sekecil apapun, dana apapun, itu harus di-share di publik agar masyarakat bisa mengakses seluas-luasnya, biar potensi penyalahgunaan dan pemenang itu semakin kecil, dan akhirnya nanti korupsi tidak akan terjadi. Termasuk langkah antisipasi lagi itu, misalnya selama ini sudah dilakukan kewajiban pejabat publik untuk mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Ini tidak hanya sekedar pengumuman, tapi masyarakat juga
bisa mencermati, mengakses informasi itu seluas-luasnya. Nah, mungkin itu upaya melakukan pendidikan anti korupsi pada masyarakat, mulai dari keluarga, dari diri kita, dari lingkungan sekitar, dari kemudian meluas ke masyarakat dan ke umum. Nah, ini kita yakin nanti tidak akan terjadi tindak pidana korupsi. Tentu yang terakhir, bila mana yang sudah melakukan tindak korupsi terbukti, ini sanksi yang kuat harus diberikan. Mungkin itu ya. Terima kasih, semoga kita semua terhindar dari tindak dan perilaku korupsi, selalu menjaga bersih, jujur, dan sebagainya. Akhirnya terima kasih.